Kembali di Presiden's Corner. Pemirsa, pekan ini Presiden Jokowi akhirnya mengumumkan secara resmi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pusat pemerintahan pun ditargetkan bisa segera pindah mulai tahun 2024. Reporter Abdi Aswar dan juru kamera Widi Harto akan mengajak Anda melihat lebih dekat calon ibu kota baru Indonesia. Dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Presiden's Corner kali ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Yohana Margareta undur diri. Selamat malam, selamat menyaksikan. Lokasi ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini saya sudah berada di kota Balikpapan, tepatnya di depan Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman di Sepingan Balikpapan, dan akan menuju ke Kabupaten Penajam Pasar Utara untuk melihat seperti apa kondisi dari calon ibu kota negara ini. Dan berdasarkan informasinya, untuk waktu tempuh dari kota Balikpapan menuju ke Kabupaten Penajam Pasar Utara ini kurang lebih 2 hingga 3 jam melalui jalur darat. Kabupaten Penajam Pasar Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Pasir di Kalimantan Timur sejak 2002. Terdiri dari 4 kecamatan yakni Babulu, Waru, Sepaku, dan Penajam sebagai pusat pemerintahan kabupaten. Sementara secara geografis berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah timur, Kabupaten Pasir di sebelah selatan, dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat. Selain jalur darat, ada akses melalui jalur perairan dengan menggunakan kapal feri dari Pelabuhan Karyangau. 12 kapal siap beroperasi setiap 20 menit sekali, dengan tarif Rp10.000 untuk penumpang dewasa dan Rp7.000 untuk anak-anak. Nah, pemirsa, seperti inilah lintasan jalur darat menuju ke Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Pasar Utara. Memang sebagian jalan ini sudah cukup baik, namun sebagian ini masih mengalami kerusakan seperti yang kita lalui saat ini. Meski demikian, walaupun jalannya rusak seperti ini masih bisa dilalui oleh sejumlah kendaraan, baik kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dan bahkan kendaraan besar, karena memang lintasan ini merupakan satu-satunya jalur darat yang menghubungkan mengarah ke Kabupaten Penajam Pasar Utara dan juga mengarah ke Kecamatan Sepaku. Nah, pemirsa, akhirnya saya sampai juga di Kecamatan Sepaku. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Pak, areanya? Ya, Mas Abdi, kebetulan kita ada di sisi hampir, kalau kita melihat di sisi kota itu ya hampir di sisi yang memang lokus untuk rencana pembangunan ibu kota. Karena di daerah ini yang langsung gandengan dengan Kecamatan Samboja. Kebetulan kita ada di Desa Semoy 2. Luasnya berapa, Pak, Desa Semoy 2 ini? Untuk Semoy 2 kurang lebih 4.300 hektar. Kira-kiranya sekitar sini, Mas Abdi. Karena inilah wilayah yang langsung berbatasan dengan Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi sisi yang kita berdiri saat ini adalah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Desa Semoy 2. Di sebelahnya itu sudah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara historikal, bencana apa Pak yang pernah terjadi di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya di kecamatan ini, Kecamatan Sepaku? Hampir tidak ada bencana yang terjadi di sini. Hampir tidak ada bencana. Apalagi yang namanya gempa bumi, nggak pernah ada. Tidak pernah terjadi, merasakan pun juga tidak pernah. Kemudian banjir, apalagi ya asap yang diakibatkan oleh lahan gambut. Nah, kita bukan lahan gambut, kita betul-betul lahan yang sebagian dataran yang hampir rata-rata rata. Jadi hanya cukup bukitnya itu kecil-kecil saja. Pengalaman sang camat seakan diamini pengamat tata kota setempat. Sebelumnya, saya sempat menemui Piatur Pangaribuan yang menyatakan optimistis pemindahan justru akan memperbaiki ekosistem.
Di pembangunan ibu kota yang baru ini memang ada beberapa hutan akan rusak, udah barang tentu, tetapi tidak sebanding dengan nanti recovery yang akan dibawa perintah baru. Salah satunya tadi tambang kita begitu luas, reklamasi begitu luas yang belum diberesin. Nah, kalau reklamasi itu diberesin, yang diperkirakan ada 13 juta hektar, tapi itu tumpang tindih ya. Dipotonglah katakanlah yang sudah reklamasi, ambil 50%. Nah, kalau ini direklamasi artinya bisa ditanami kan menjadi tumbuh hutan-hutan seperti itu. Nah, jika pemerintah dan pengamat sudah positif mendukung, apa kata warga setempat? Senang sekali. Yang penting warung jangan digusur, kita minta dibikin yang rapi. Jadi ibu kota kan perekonomian lancar, ya kan? Masyarakat senang. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih lah yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ekonomi rakyat Kalimantan Timur bisa lebih maju daripada yang sekarang, terutama anak-anak muda yang masih nganggur banyak. Itu nanti ya, andai kata mohon mau bekerja ya tolong diterima. Wilayah lainnya yang akan menjadi calon ibu kota baru adalah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sisi selatan kabupaten inilah yang akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Penajam Pasir Utara, tepatnya di Kecamatan Samboja. Jika dibandingkan dengan jalur lintasan ke Kecamatan Sepaku, jalan menuju Kecamatan Samboja sebagian besar sudah baik. Kecamatan Samboja pun masuk dalam area lintasan Jalan Tol Balsam yang menghubungkan Balikpapan dan Samarinda, dan ditargetkan akan segera beroperasi pada akhir 2019. Jika berjalan lancar, maka per 2024, pusat pemerintahan akan benar-benar berada di tengah-tengah Indonesia. Dari Kalimantan Timur, Abdi Azwar Sahi, Widiarto, Metro TV. Metro TV, knowledge to elevate.